Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Renungan Pagi Pergudungan HKBP Pekanbaru. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum saya membacakan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kenapa kita diselamatkan dan dipanggil, terlebih dengan panggilan yang kudus? Apakah karena perbuatan kita? Atau karena kita layak? Atau karena kita punya kelebihan dari orang lain? Menemukan alasan kenapa Tuhan menyelamatkan dan memanggil kita adalah hal yang sangat penting. Dengan mengetahui mengapa Tuhan menyelamatkan dan memanggil kita, kita akan mengetahui betapa besar, betapa agung dan mulia karya Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus menjelaskan bahwa Injil adalah karya penyelamatan dan pemanggilan Tuhan. Karya keselamatan dan pemanggilan ditetapkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karya itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang kekal yang tidak dapat binasa. Saudara-saudari terkasih, dari dirinya sendiri tidak seorang pun yang layak mendapatkan keselamatan. Karena semua kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tidak ada kekuatan yang dapat mengubah kebinasaan akibat dosa. Perbuatan amal ibadah atau apapun yang dilakukan manusia tidak pernah cukup untuk dapat menyelamatkan dia dari dosa. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan, itulah yang mampu menyelamatkan kita. Inilah Injil yang diterima dan diberitakan Paulus. Injil adalah alasan mengapa Paulus mau menderita dan bertahan. Sebab Paulus tahu bahwa Allah yang dia percayai itu adalah sumber segala keselamatan dan panggilannya. Dan dia yang menyelamatkan dan memanggilnya untuk berkuasa memelihara segala yang dipercayakan kepadanya. Atas keselamatan dan panggilan Tuhan, kita tidak cukup hanya bersyukur. Dalam keselamatan dan panggilan yang kita terima, ada tugas yang harus ditunaikan, yaitu menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan Injil yang menyelamatkan. Melalui kehidupan kita, nyata kasih karunia Yesus Kristus yang bisa dilihat dan dirasakan orang-orang di sekeliling kita. Kiranya hari ini kita semakin diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji termulialah Engkau ya Allah Bapa yang telah mengasihi kami, yang telah menyelamatkan kami. Sungguh besar kasih anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau telah memilih dan memanggil kami, bukan karena kami sudah layak di hadapan Tuhan, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kehebatan kami. Engkau panggil dan Engkau pilih kami untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini.
Biarlah Tuhan kami menjadi alat-Mu yang kecil, yang bisa mengubah dunia ini ya Tuhan. Kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, sehingga setiap tempat, setiap suasana kami boleh menjadikan itu menjadi suasana yang indah, yang dimana firman Tuhan senantiasa diberitakan. Mampukan kami untuk menjadi pemberita Injil-Mu ya Tuhan, melalui perbuatan kami, melalui sikap kami, melalui tindakan kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Berkatilah kami di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti, kami serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.